jauh, semakin lama, semakin menyenangkan, semakin indah, semakin membahagiakan hati Tuhan. Dan pagi ini Tuhan bawa kita sudah tiba di serial yang ke-419 ya. Dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam roh. Roh apa saudaraku? Dalam karunia pelayanan Roh Kudus ya. Dalam karunia pelayanan Roh Kudus. Oke. Mari kita akan bertanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam karunia pelayanan Roh Kudus? Jawabannya apa, saudara? Pasti ada, ya. Lalu bagaimana kalau itu bukan karunia pelayanan Roh Kudus? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak akan ada, ya. Namanya, saudaraku, karunia itu memang sangat dibutuhkan di dalam pelayanan, suatu ya. Apalagi pelayanan roh ini penting, suatu. Saudara, karunia itu membuka pelayanan, sementara buah roh itu membuat seseorang bertahan dalam pelayanan, saudaraku. Jadi hari ini Bapak Ibu kita butuh dua-duanya, ya saudaraku, antara karunia Roh Kudus yang membuat kita makin hari makin saudaraku berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, dan kita juga butuh yang namanya buah Roh Kudus, ya. Buah Roh Kudus, saudaraku, itu juga dibutuhkan karena itu yang membuat karakter seseorang teruji di dalam pelayanan, saudaraku ya. Karunia hebat, tapi kalau buah roh lemah jadi rusak. Contohnya siapa? Simpson, saudaraku ya. Simpson, Bapak Ibu sekalian, dia punya karunia hebat, tapi buah rohnya lemah. Gara-gara dilila langsung dia jatuh hancur, saudaraku. Tapi lihat Yusuf. Yusuf seorang yang punya buah roh, dia punya juga karunia untuk bisa mengartikan mimpi. Ya, saudaraku, dari teman-temannya, mimpi sang raja dia bisa mengartikan dan semua itu terjadi. Ya, digenapi. Tuhan nyatakan itu. Dan Yusuf akhirnya diangkat Tuhan menjadi seorang perdana menteri. Ya, dia punya buah rohnya bagus, saudaraku. Nah, dua hal ini kita perlukan ya. Untuk itu, mari kita akan lihat nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Roma 12 ayat ke-6. Dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, dipersilakan. Nats Alkitab kita terambil dari Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Amin. Amin ya. Jadi ada 12 karunia yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, dan karunia-karunia itu saudaraku tujuannya untuk membangun ya, membangun umat Tuhan, tujuannya untuk melengkapi umat Tuhan, saudaraku ya. Dan karunia ini akan membuat kita mengalami suatu kobaran api yang luar biasa, api Tuhan tentunya ya, membuat kita melayani makin setia, saudaraku. Itu penting. Kalau tanpa karunia, kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan efektif, saudaraku ya. Dan salah satu karunia yang disebutkan di dalam ayat ini adalah karunia bernubuat. Selain karunia bahasa roh, itu yang pertama, karunia bernubuat. Karunia menyembuhkan, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memimpin, dan semua itu karunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi karunia bernubuat itu apa? Karunia bernubuat itu adalah menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Sebelum hal itu terjadi, dia sudah menyampaikan dulu satu. Nah, karunia ini dirupanya Tuhan berikan kepada para nabi yang ada pada waktu sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Salah satu contoh adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah bernubuat ribuan tahun sebelum Yesus datang, dan itu terjadi ya. Salah satu contoh dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab sesungguhnya seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa dia ini, satu ya? Itu adalah Yesus. Saudara, itu sejauh ribuan tahun sebelum Yesus datang, Nabi Yesaya sudah bernubuat karena dia sudah melihat itu satu. Orang-orang yang punya karunia bernubuat ini, nah ini kabar baik bagi kita sekalian ya. Ini orang-orang yang punya hati yang rindu dekat dengan Tuhan, yang selalu ingin berada di dalam hadirat Tuhan, yang rohnya selalu dipertajam, diasah Tuhan, melalui apa? Firman Tuhan, melalui apa?
apa doa, melalui apa pujian penyembahan di dalam hadirat Tuhan, orang-orang ini punya karunia ini makin tajam, makin kuat, saudaraku. Dan ini biasanya karunia ini ada pada orang-orang yang suka berdoa, ya, saudaraku. Itu karunia itu memang luar biasa dan orang-orang suka untuk apa merenungkan firman. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata orang yang bernubuat itu karena dia didorong oleh Roh Kudus. Orang bernubuat, saudaraku, ya, tidak pernah orang bernubuat itu karena tanpa dorongan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mendorong seseorang untuk bernubuat, dan itu pasti terjadi, ya. Saudaraku, nah, cara untuk melatih karunia bernubuat ini di mana, saudaraku? Nah, ini yang luar biasa Tuhan kasih di dalam doa profetik ini, ya. Doa profetik ini Bapak Ibu karena kata bernubuat itu prophesy, ya, dalam bahasa Inggris. Dan profet, nabi itu disebut profet. Itu orang yang suka menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Jadi karunia ini Bapak Ibu sekalian, orang bernubuat itu dia membangun jemaat, membangun orang banyak, ya. Jadi misalnya di dalam sebuah kebaktian, itu sang pendeta, dia tiba-tiba didorong Roh Kudus, dia berkata, di sini ada beberapa orang yang Tuhan nyatakan bahwa dia akan sembuh di dalam kebaktian ini. Dan orang-orang mendengar itu, saudaraku. Dia dalam keadaan sakit, sakit kanker, tumor, diabetes, apa segala macam, ya. Macam-macam penyakit. Waktu dia dengar itu dan dia berkata, amin, amin, imannya bangkit, ya. Paham Bapak Ibu sekalian, ya? Karunia Roh Kudus, dia membangun iman jemaat. Tapi kalau karunia bahasa roh, itu membangun diri sendiri, ya, tidak membangun diri orang lain. Contoh, waktu orang itu dalam keadaan lemah, orang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, rasanya jalan buntu. Dia sudah ngomong, Tuhan, tolong saya begini-begini. Dia sudah bicara banyak dengan Tuhan dalam bahasa Indonesia, ya, saudaraku. Dan dia tidak tahu ucapkan apa lagi. Rasanya kata-katanya sudah habis, sudah mentok. Nah, itulah saatnya dia mulai memakai kata-kata karunia bahasa roh. Jadi karunia bahasa roh ini dia membangun pribadi diri kita masing-masing. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini penting, ya. Kita pelajari pagi ini kemuliaan Allah dalam selaku karunia pelayanan Roh Kudus, ya. Pelayanan itu membutuhkan karunia, saudaraku. Oke. Dan ini kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemudian Allah dinyatakan dalam karunia pelayanan Roh Kudus yang walaupun berbeda dalam pelayanan yang dianugerahkan Tuhan dalam pelayanan bagi orang percaya yang melakukan sesuai dengan iman. Jadi pada waktu orang itu dia mulai mengoperasikan, memfungsikan karunia itu, dia lakukan dengan iman. Kenapa dengan iman? Kalau dia lakukan dengan ragu-ragu, iya apa enggak? Iya apa enggak? Jangan-jangan salah nih. Nah, kalau dia masih ragu-ragu, maka itu tidak akan pernah bisa efektif, suatu, ya. Itu dia lakukan ragu-ragu, Bapak Ibu, karunia itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, makanya Bapak Ibu cara melatih karunia ini, saudaraku, itu di dalam kita berdoa, ya, apalagi kalau doa profetik yang saudara dapat tugas itu, saudara lakukan itu, ya. Dan semua kita yang mendengar itu iman kita bertumbuh dan kita berkata I receive. I receive itu artinya aku terima. Ya, itu juga bisa berkata amin, haleluya, apapun respon kita, kita percaya bahwa apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Dan saudara lihat ya, beberapa tahun yang lalu kan situasi perekonomian di Indonesia itu dalam keadaan goncang, ya, saudaraku. Apalagi pada tahun 1999, ya, 89 pada waktu itu terjadi pergantian rezim itu, saudaraku. Orde baru ke ini, ya, saudaraku, pemerintahan yang baru itu kan mengalami berbagai macam gejolak, dolarnya melambung tinggi sekali. Saudara, tapi dengan adanya kita selalu mendeklarasikan doa profetik, Tuhan jawab, saudaraku. Teroris yang saudaraku begitu menjamur di mana-mana langsung diberantas, ya. Saya lihat bahwa Tuhan itu menjawab doa orang-orang menaikkan doa itu dengan iman, ya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Oke. Mari kita akan lihat, saudaraku, dapat kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan Roh Kudus, ya. Mari kita akan lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 3, ya. Nah, kita akan lihat ini Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini kita akan menemukan 3 kebenaran yang akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita senang, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, ya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti
Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan Roh Kudus, ya. Wow, ketika kita melayani dengan karunia Roh Kudus ini dahsyat pelayanan kita, ya. Orang sakit tahu-tahu sembuh, saudaraku, ya. Orang yang tidak punya karunia tiba-tiba punya karunia karena kita sedang impartasikan, kita sedang transferkan karunia itu kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi kalau pengurapan Roh Kudus itu lebih dahsyat lagi, ya. Oke, mari kita lihat soal siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan Roh Kudus. Ya, kita lihat ya, yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, mengerti dulu Bapak Ibu, ya. Mengerti ada rupa-rupa karunia Roh Kudus dari Tuhan, ya. Dari siapa karunia Roh Kudus? Dari Tuhan Yesus tentunya, ya. Bagi orang percaya, kita lihat 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Amin. Amin. Kita harus mengerti dulu, saudaraku. Mengertinya bagaimana bahwa ada rupa-rupa karunia. Ya tadi ya, kita sudah bicarakan, sudah singgung ya. Karunia bahasa roh, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia memimpin, karunia apa lagi, saudaraku? Menasihati, ya. Karunia untuk memberi sesuatu, itu karunia juga, saudaraku, ya. Membagi-bagikan sesuatu itu karunia juga, saudaraku. Dan karunia-karunia ini, saudaraku, ini diberikan dari Tuhan bagi orang percaya. Berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini Tuhan sudah berikan kita karunia Roh Kudus? Yang percaya lambaikan tangan, amin. Kalau saudara punya satu, saudara minta lagi. Jangan cuma satu, dua, tiga. Mungkin kau punya karunia berdoa, karunia bahasa roh. Kau minta lagi karunia untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kau minta lagi karunia apa? Bernubuat. Minta semua. Jadi karunia ini harus dikejar. Kalau engkau mengejar, engkau pasti mendapatkan apa yang engkau kejar. Tapi kalau engkau tidak kejar, maka suatu tidak akan pernah dapat, ya. Nah, Tuhan itu memberikan karunia kepada orang-orang yang punya hati yang haus, hati yang lapar. Waktu kita haus, kita akan cari air kita minum. Waktu kita lapar, kita akan cari makanan untuk kita makan. Ketika saudara saya punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, akan karunia ini Tuhan akan berikan. Saya masih ingat sebelum pandemi kami selalu mengadakan doa semalam suntuk, ya. Dari jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi, saudaraku. Dan pada waktu itu salah satu di antaranya ada Bu Joyce di situ juga, ya. Kita adakan ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8 sampai dengan jam 9, ya. Kita break sebentar, kita lanjut jam 10 sampai jam 12, itu sesi kedua. Nah, sesi ketiga itu kita break sebentar dari jam 1 pagi dini hari sampai dengan jam 4 pagi. Wow, luar biasa. Isinya apa kok? Lama sekali doanya seperti itu. Banyak pujian, penyembahan. Banyak kita mendengar firman Tuhan, saudaraku, ya. Kita banyak menaikkan doa-doa di situ. Wow, luar biasa. Dan saya masih ingat teman-teman pada waktu itu belum punya karunia, ya, saudaraku. Belum punya karunia bahasa roh. Tiba-tiba mereka dapatkan di situ. Belum punya karunia bernubuat, mereka dapat di situ, ya. Dan ada juga yang punya karunia untuk penglihatan, saudaraku. Tuhan kasih di situ, saudaraku. Itu kenapa? Karena orang-orang punya hati haus dan lapar akan Tuhan, ya. Sesi pertama selesai, ada yang pulang tapi ada yang masih nunggu di situ. Ya, saudara, dia lanjut tuh sesi kedua. Sesi kedua ada yang pulang tapi ada lagi yang masih nunggu di situ dan ada yang lain yang datang bergantian, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Saya lihat pelayanan-pelayanan demikian, Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam pengurapan Roh Kudus itu dahsyat sekali, Bapak Ibu, ya. Dan banyak mujizat-mujizat ajaib juga terjadi dalam pelayanan seperti ini. Oke, ini yang pertama, kita mengerti dulu. Ada rupa-rupa karunia Roh Kudus, ya, dari Tuhan, ya. Rupa-rupa karunia Roh Kudus itu kan dari Tuhan. Diberikan kepada siapa? Bagi orang percaya. Waktu engkau percaya, engkau akan terima itu, ya. Mari kita lihat yang kedua, suatu kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan Roh Kudus. Mari kita lihat siapakah orang yang mengerti ini. Yang kedua, dia adalah orang yang memahami, ya. Memahaminya bagaimana? Bahwa ada rupa-rupa pelayanan. Pelayanan dari siapa? Dari Tuhan bagi orang percaya. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang kelima. 1 Korintus 12 ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Amin. Amin. Ada rupa-rupa pelayanan, ya. Pelayanan kesembuhan, pelayanan untuk pembaptisan air, pelayanan untuk
Pemberkatan nikah, pelayanan pelepasan, itu juga karunia, saudaraku ya. Pelayanan apa lagi, saudaraku? Tapi yang melakukan itu adalah satu Tuhan. Namanya siapa? Yesus ya. Jadi ini yang kedua, kita perlu memahami ada rupa-rupa pelayanan ya. Jadi ibarat kita ini punya tubuh, tubuh itu kan terdiri dari banyak anggota. Ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut berbicara, hidung untuk membau, saudaraku ya. Kemudian hati untuk merasakan, pikiran untuk mengerti, lalu kemudian apalagi tangan untuk bergerak, mengambil, memberikan, kaki untuk melangkah ya, tangan bekerja dan seterusnya. Jadi semua punya fungsinya masing-masing untuk saling melengkapi ya. Saudaraku, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah yang pertama tadi dia mengerti, yang kedua dia memahami, sekarang yang ketiga. Apalagi? Nah, sekarang yang ketiga dia tinggal menghidupi. Menghidupi apa, saudaraku? Menghidupi berbagai-bagai perbuatan ajaib ya bagi orang percaya. Amin, saudaraku. Jadi karunia-karunia itu harus dihidupkan dalam diri saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Amin. Nah, cara menghidupi karunia-karunia ini, ya, saudaraku ya, pelayanan-pelayanan ini di mana? Pada waktu kita berkumpul bersama-sama. Jadi ada transfer spirit, ada impartasi roh di situ, saudaraku. Jadi ini dahsyat ya. Kalau kita kumpulnya dengan orang yang suka berdoa, itu membuat kita doanya itu makin kencang. Kita kumpul dengan orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan, itu membuat kita makin terus memuji menyembah Tuhan, makin kencang, saudaraku ya. Jadi kita perlu berada dalam komunitas yang benar. Kalau kita berada di komunitas yang tidak benar, nah itu akan membuat karunia-karunia kita ini jadi padam ya. Yang tadinya kita suka berdoa, karena kita kumpul dengan orang-orang yang tidak suka berdoa, akhirnya malas berdoa. Ya, yang tadinya kita suka memuji menyembah Tuhan, rasanya nggak mau berhenti memuji menyembah Tuhan. Karena kita kumpul dengan orang-orang yang tidak suka memuji menyembah Tuhan, jadi seperti itu. Jadi karunia-karunia roh yang Tuhan kasih itu akhirnya jadi padam. Maka itu Bapak Ibu sekalian penting. Saudara, ibadah-ibadah yang kita adakan di gereja CLCC, baik pagi seperti ini, nanti siang ada ibadah doa mujizat juga, lalu kemudian malam ada ibadah lagi. Bapak Ibu, kita kumpul dengan orang-orang yang punya spirit yang sama, DNA yang sama. Wow, itu membuat kobaran api Roh Kudus makin kuat membara dalam diri kita. Ya. Dan seperti itu ya, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Bangun pagi, doa dulu, bangun pagi merenungkan firman dulu, bangun pagi mencari wajah Tuhan dulu. Tapi karena kita ada di komunitas yang tidak kena, orang-orang yang tidak berdoa, yang tidak percaya, nah itu mau tidak mau akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Ya, saudaraku, maka itu kita perlu mengerti hal ini. Kita perlu menghidupi, saudaraku. Pertama kita mengerti, yang pertama tadi ya, saudaraku yang tadi itu yang pertama kita mengerti, lalu setelah mengerti, lalu kita mulai paham sekarang ya. Setelah paham, nah tinggal kita menghidupi berbagai perbuatan-perbuatan ajaib ya dalam diri orang percaya. Oke, dari 3 rahasia ini, sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ya, dampaknya apa? Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menghormati siapa, saudaraku? Dia menghormati Roh Kudus di hidupnya, Roh Kudus yang sedang memenuhi dia, saudaraku ya. Roh Kudus yang sementara mengalir, mengurapi dia, dia menghormati itu, saudaraku. Serta membuat karunia-karunia itu makin hidup, makin kuat. Kita lihat ya 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Amin. Tetapi satu roh. Roh apa ini, saudara? Ini Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah sendiri. Saudara, karunia-karunia itu dari Roh Kudus diberikan kepada kita sekalian. Karena itu tadi saya sudah katakan bahwa kita perlu mengejar karunia-karunia ini. Kalau engkau kejar dengan segenap hati, engkau akan mendapatkan itu. Tuhan, kau temanku ini punya karunia, penglihatan. Tuhan, aku kepingin, aku kejar sampai aku harus dapat. Temanku ini punya karunia bernubuat, aku harus kejar sampai aku dapat. Nah, itu yang kerjakan satu roh, yaitu Roh Kudus. Amin, saudaraku ya. Maka itu Bapak Ibu perlu buka hati bagi Roh Kudus ya. Biasanya dalam pengurapan Roh Kudus itu, orang-orang itu mengalami karunia-karunia itu, saudaraku. Ya, itu dahsyat Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi pengurapan Roh Kudus, buka hati lebar-lebar.
Roh Kudus akan singkapkan, dia akan nyatakan itu, ya. Itu satu pengalaman-pengalaman Roh Kudus, pengalaman-pengalaman adikurati dengan Tuhan, pengalaman yang belum pernah engkau jumpai sebelumnya, engkau akan menjumpai itu. Amin, ya. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyembah, hatinya suka menyembah. Menyembah apa? Dia menyembah satu Tuhan. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang kelima. 1 Korintus 12 ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Amin. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Jadi orang-orang yang punya karunia ini, pelayanan ini, dia hanya menyembah. Menyembah siapa? Satu Tuhan. Yaitu siapa yang disembah? Yesus Kristus Tuhan. Amin, ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Haleluya, ini dia. Yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu bersama dengan Allah, ya. Allah adalah satu yang mengerjakan dalam semua orang. Jadi bukan cuma satu dua orang, beberapa orang, tapi semua orang. Allah yang satu yang mengerjakan itu. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 12 ayat 6. 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Amin, ya. Jadi lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia selalu bersama dengan Allah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang, terus apa lagi? Teguhkan hatiku, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Jadi soal lihat, ya, Bapak Ibu sekalian, hanya ada satu Allah, ya, yang mengerjakan dalam semua orang, yaitu Allah kita di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua kita yang mengasihi Tuhan, ya. Saudaraku, jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, dia selalu bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami keadaan-keadaan tidak baik, kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, keluarga. Tapi selama engkau mengasihi Tuhan, dia bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua di pagi hari ini. Tetap semangat, ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Sahabat kita terkasih, Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua di pagi ini. Baik, Bapak Pendeta. Yes. Waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami sehingga Tuhan telah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Mengawali tugas pekerjaan dan pelayanan yang hendak kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami mendahulunya dengan datang menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu. Biarlah menjadi duka yang harum di hadirat-Mu dan firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Bagaimana kemuliaan Allah dalam rasa karunia pelayanan Roh Kudus dengan 3 kebenaran, yaitu mengerti bahwa ada rupa-rupa karunia Roh Kudus dari Tuhan bagi orang percaya. Memang ada rupa-rupa pelayanan dari Tuhan bagi orang percaya, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib bagi orang percaya. Untuk itu Roh Kudus, Engkau menolong kami supaya kami boleh menerima, bahkan taruh kerinduan itu dalam hati kami,
untuk menerima karunia itu dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi berguna, kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berarti bagi sesama kami, melayani Ya, Yesus. orang yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Roh Kuduslah yang dapat menolong kami dan taruh kerinduan itu dalam kehidupan kami. Lewat kami mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari, lewat ibadah, lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan, lewat berdoa kepadamu biar melatih diri kami untuk kami boleh dipakai oleh Tuhan. Amin. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami semua, memberkati kami semua lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati akan hamba-Mu yang telah Ya, melayani Yesus. kami dengan kebenaran firman-Mu. Isi hati Tuhan yang sudah disampaikan buat kami semua. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, Ya, Yesus. kemampuan, hikmat, kuasa, pengurapan yang datang daripada Tuhan, bahkan umur yang panjang. Amin. Dalam nama Yesus. I receive. Kesetiaan hamba-Mu terus dan terus dipakai dan datang kepada Tuhan untuk menerima Ya, Yesus. hati Tuhan untuk membagi buat kami semua, baik pagi, baik siang, baik malam, Ya, tapi juga Yesus. ada orang lain. Terima kasih Bapak di sorga, berkati juga Ibu Sinta selaku Ibu Gembala yang setia mendampingi Bapak dalam pelayanan tiap-tiap hari. Kesehatan, kekuatan, kesetiaan untuk senantiasa menopang dalam doa selalu ada bagi Ibu Sinta untuk pelayanan hamba-Mu dan berkati semua usaha-usaha mereka, apa yang mereka kerjakan boleh berhasil karena Tuhan Yesus memberkati semua yang dikerjakannya. Ketiga anak terkasih Tuhan memberkati akan kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Tuhan, Kau senantiasa ada bersama mereka, supaya mereka senantiasa jaga dilindungi oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka, dan berikan mereka masa depan yang penuh harapan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang telah menaikkan doa peneguhan firman ya. Setelah firman disampaikan, Tuhan berkati Bu Beli. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun. Juga terima kasih Bapak Lukas yang memperdengarkan firman Tuhan, juga mendoakan firman Tuhan. Hukubun yang betul-betul mendoakan. Luar biasa pada pagi hari ini firman luar biasa. Amin. Tema kemuliaan dalam karunia pelayanan ada 3 materi. Mengerti, memahami, menghidupi. Saya rasakan waktu saya ibadah di rumah almarhum Bapak Ibu Pendeta John Sarbunan di Pondok Chandra, memang saya dapat kenal dari teman-teman. Ayo, ada Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan.
kita rame-rame untuk beribadah. Yang terutama teman saya itu Ibu Maria. Ya ada di Sidoarjo, tapi kasihan Pak John dia itu. Saya belum ke sana, nanti saya mau ke sana. Itu dia yang selalu kasih saya semangat. Wah, itu orang itu luar biasa bagi Tuhan. Luar biasa. Kalau kita ibadah di tempat rumahnya Bapak Pendeta John Sargunan, orang tua, Roh Kudus hadir. Ya ini videonya luar biasa. Saya juga lihat kemarin retreat itu luar biasa itu juga. Betul-betul Pak John dipakai Tuhan. Saya sendiri merasakan yang sekarang ini saya ikut ibadah di rumah Bapak, orang tua Bapak Pendeta John Sargunan. Tapi saya merasakan, saya ikut Zoom mulai tahun 2021, 22 ya, itu 22 atau 21, saya lupa. Itu saya merasakan Roh Kudus hadir di rumah saya. Sampai sekarang, Ibu Fak-Fak, nggak usah takut, terus ucapkan, aku percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ucapkan terus. Saya sudah merasakan Ibu Fak-Fak, saya juga ada sakit, tekanan darah tinggi, sampai saya tambah vertigo, saya nangis, Tuhan ampuni saya semangat. Ucapan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Terus ya Ibu Fak-Fak, ikut ibadah, kalau buat saya senang yang pagi, karena kita masih fresh. Saya rasakan Roh Kudus hadir. Saya tiap ibadah pagi ini Roh Kudus hadir. Ini juga tadi Roh Kudus hadir, tangan saya bergetar. Saya bergetar terus, saya sudah praktekkan. Waktu itu saya di Ukname, saya bercerita, mantu saya cerita, tangan saya bergetar. Oh, ini berarti saya harus berdoa untuk cucu saya. Akhirnya memang anak saya nikah dengan Muslim. Tapi saya percaya seisi rumah saya diselamatkan, semuanya diselamatkan. Akhirnya saya berdoa cucu saya yang dia itu enggak mau minum susu, enggak mau makan, badannya panas. Akhirnya saya bilang sama mantu saya, boleh Mami berdoa? Ya Mami, akhirnya saya berdoa. Saya berdoa enggak terlalu panjang. Saya ucapkan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. 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 Itu Bu Fak-Fak, enggak usah takut. Saya juga kena tekanan darah tinggi dengan vertigo. Saya menenangkan, enggak usah takut, menenangkan dulu, menenangkan. Baru saya ucapkan itu. Yang luar biasa. Tuhan dengar doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Ya itu saya terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan. Ini saya tidak promo ya, memang saya sudah merasakan sendiri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan yang telah memimpin kita dalam memuji menyembah di ibadah pagi hari ini. Kiranya apa yang difirmankan bisa kami tanam di hati yang hidup dan yang hadir di ibadah pada pagi ini. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin, Bu Joy. Ya, semangat, tidak usah takut. Kalau memang itu silakan ada di grup, telepon, atau sama Bapak Pendeta, atau sama siapa. Orang saya sumpah, saya takutan ya, Ibu apa.
Itu yang Ya, saya. terima kasih. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik, akan disampaikan oleh Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Silakan Ibu Puji Astuti. Ya, terima kasih Bu Joyce yang sangat luar biasa, Ibu Amin. yang bisa kita contoh. Haleluya. Semangat ya. Shalom buat Ibu Bapak semuanya. Shalom. Selamat pagi semua. Mari kita angkat doa prophetik yang kita aminkan dengan I receive. I receive. Semangat. Ya. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Indonesia mengalami hujan pertobatan. Inilah waktunya Indonesia Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. sudah berakhir. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Indonesia. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Anastasia. Amin. Amin Terima ya. kasih Bapak. Nanti suatu saat saya juga ingin kesaksian selama saya masuk di Zoom gereja CLCC ini Bapak. Amin, amin. Oke, praise the Lord. Ya, haleluya. Ya, kembali kepada host kita Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama, Mbak Joyce. Ya, sama-sama. Semangat ya, semangat. Selalu ya. Selanjutnya mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Joyce yang cantik. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Pendeta kita, Bapak John Shalom. Simon MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih, Pak Lukas, semangat.
Semangat. Semangat, pagi yang indah, harus semangat untuk mengawali di hari ini. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, semua sehat, dan semua bisa mendengarkan firman-firman Tuhan. Dan juga saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom Live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Simpang Darmo Permai Utara 9, nomor 4, Darmo Villa Kavling 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA, keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 bulan Juli 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 24 Juli 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu
dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah Gereja CLCC pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat oleh Pak Pendeta John Sargunan, silakan ada yang doakan. Silakan langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sargunan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sargunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, pelayanan mulai dari pagi, siang, malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anak selalu diberi kesehatan, kekuatan. Juga hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan ke Bapak Pendeta John Sargunan. Silakan Bapak Pendeta John Sargunan. Ya, Bapak Ibu sekalian, bisa langsung open mic ya, bila ada pergumulan langsung disampaikan atau bisa kirim lewat chat ya, depan layar monitor. Silakan dan kita akan berdoa di pagi hari ini buat teman-teman semua. Ya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa ya. Di pagi hari ini percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang tercurah dan dicurahkan untuk kita sekalian di pagi hari ini. Amin ya. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari Tuhan Engkau lihat setiap hati yang sangat merindukan Engkau di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja saat ini bagi setiap saudara-saudara terkasih. Buka hati bagi Tuhan, sesuatu yang ajaib sedang menghampirimu di pagi hari ini. Alkitab berkata Allah Tuhan mendatangi setiap orang percaya di waktu pagi. Dalam nama Yesus, Tuhan jumpai mereka pagi ini. Siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Bertindak dengan iman seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan Markus 16 ayat 17-18 berkata, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Salah satu tanda ketika mereka meletakkan tangannya atas orang sakit disembuhkan Tuhan. Dan pada pagi ini kita buat suatu tindakan profetik. Ketika nama saudara disebutkan, itu artinya saudara langsung terkoneksi dengan sumber kuasa, dengan pribadi sang penyembuh yaitu Yesus. Dokter yang ajaib, tabib yang agung menyembuhkan engkau pada pagi hari ini. Dengan iman, saudara-saudaraku, ketika namamu disebutkan, engkau berkata, I receive, artinya aku terima apa yang kau ucapkan, itu terjadi. Itu adalah doamu. Dalam nama Yesus sudah siap ya. Hari ini dalam nama Yesus Bapa, kuasamu mulai bekerja saat ini. Roh Kudus, karunia roh mulai bekerja, termasuk karunia kesembuhan. Pelayanan roh mulai bekerja, termasuk pelayanan kesembuhan. Aku berkata, Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Anastasia Puji Astuti Estik, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Weli Hukubun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Bapak Lukas Krisnanto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Ibu Fang Fang, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas jantungmu. Di dalam nama Yesus, terima.
Andriana, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Oh, Yohanes ini James juga Tuhan, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, aliran kesembuhan mengalir atas mereka. Pagi ini semua yang nama-namanya disebutkan, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah menyembuhkan. Ucap syukur sekarang, aliran kesembuhan sudah mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus, dengan 2 ekor ikan, 5 roti, Yesus ucap syukur. Dan saat itu terjadi mujizat pelipat gandaan. Tuhan sedang melipat gandakan kuasanya dalam dirimu. Tuhan sedang melipat gandakan kesembuhannya dalam dirimu di dalam nama Yesus. Kau datang dengan iman, kau terima kesembuhan, bukan cuma secara fisik, tapi keuanganmu disembuhkan, ekonomimu disembuhkan, bisnis karirmu disembuhkan, keluargamu disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Hari ini kami berkata untuk saudara Wawan, putra daripada Joyce, Tuhan sudah menjamah dia. Tuhan sudah berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat di dalam nama Yesus. Tuhan sudah lepaskan dia dari segala belenggu-belenggu kelelainan, belenggu-belenggu, oh Tuhan, ikatan-ikatan roh jahat di dalam nama Yesus. Bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, Tuhan lepaskan mereka. Kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Jangan takut Bu Joyce, akan ada keajaiban dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan suamimu. Jangan takut. Dalam beberapa waktu ke depan engkau akan lihat keajaiban yang akan terjadi. Mulai dari sekarang, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah mendengar doamu. Untuk semua para wanita, ibu-ibu, Tuhan mendengar doamu, jeritan hatimu, untuk suamimu, untuk dalam nama Yesus, anak mantu cucumu. Tuhan sudah dengar jeritan hatimu, dan kami percaya untuk kaum pria juga, Tuhan sudah mendengar doa kita sekalian, dan Tuhan sudah sediakan mujizat-mujizat pelipat gandaan. Mujizat kelimpahan akan terjadi. Bahkan mujizat keuangan belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat itu dalam nama Yesus. Akan datang memenuhi lumbung-lumbungmu, akan memenuhi pundi-pundimu, akan memenuhi kantong-kantongmu, memenuhi tabungan-tabunganmu, memenuhi segala yang kau sediakan di dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, sebab hari ini Tuhan sudah bukakan jalan bagimu. Sebab hari ini Tuhan sudah bukakan pintu keajaiban bagimu. Dalam nama Yesus, tetap cintai dia. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau lihat. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagimu. Dan bahkan apa yang kau doakan, Tuhan kerjakan jauh melebihi apa yang mampu kau doakan, kau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keluarga, anak cucu keturunanmu. Diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka, semua punya masa depan yang penuh harapan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang ditinggalkan, semua disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Immanuel, Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, semua bersama-sama katakan, amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Pak Lukas, Bu Adriana, Tuhan berkati. Pang, Bu Joyce, Meli, Tuhan berkati ya. Bu Fang, Tuhan berkati. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Pagi, Ya. semangat semuanya pada ibadah pagi ya. Meli, semangat Meli. Bu Yeti, Tuhan berkati, Bu Yeti, Pak Lukas, Bu Esti. Jangan suka. Joy, semangat Bu Weli, semangat Bu Weli. Amin. Semangat, semangat. Semangat, Melewati. Cinta. Ya, terima kasih Bu Jangan Weli. lupa ya, jangan lupa Nanti Sabtu ya, siang. hari Sabtu ya, hari Sabtu Oke. kita datang. Selamat beraktivitas. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Bye.